Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizika Asyifa dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Dakwah dan Humaniora. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi ejaan bahasa Indonesia. Sejarah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Melayu menjadi pilihan karena kesederhanaannya dan kemampuannya untuk digunakan dalam konteks kebudayaan. Berikut adalah perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Pertama, ada ejaan Panaviusen. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan beberapa kaidah utama, seperti penggunaan J, misalnya jang untuk yang. Penggunaan OE, misalnya gueore untuk guru. Tanda baca petik untuk menulis font ain dan terma, misalnya makmur untuk makmur. Kedua, ada ejaan Republik. Beberapa perubahan utamanya adalah OE diganti menjadi U, misalnya gueore menjadi guru. Penggunaan K untuk bunyi hamzah, misalnya tak dan rakyat. Kata ulang boleh menggunakan angka 2, misalnya anak-anak dan berjalan-jalan. Ketiga, ada ejaan pembaruan. Pada Kongres Bahasa Indonesia kedua, dibentuk panitia untuk menyusun ejaan yang lebih praktis. Hasilnya adalah ejaan pembaruan yang disahkan pada 1957, yang membawa kaidah-kaidah baru dalam penulisan bahasa Indonesia. Keempat, ada ejaan Melindo. Perjanjian antara Indonesia dan Malaysia pada 1959 menghasilkan ejaan Melindo, yang bertujuan menyamakan ejaan antara kedua negara. Namun, ejaan ini tidak pernah diresmikan karena pergolakan politik yang terjadi. 5. Ejaan baru. Ejaan baru dirumuskan oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan dan disahkan pada 1967. Ejaan ini mengadaptasi beberapa aspek dari ejaan Melindo dan diuji coba selama beberapa tahun. 6. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada 1972, EYD disahkan sebagai pedoman ejaan resmi bahasa Indonesia. Ejaan ini menjadi dasar bagi penulisan bahasa Indonesia secara standar dari berbagai media. 7. Penyempurnaan EYD. Pada 1987, EYD disempurnakan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pada 2009, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan